Ya, hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat menarik ya, walaupun sederhana, tetapi juga memiliki satu kedalaman pemikiran serta perenungan gitu ya. Jadi hari ini saya minta kita bukan hanya belajar tentang pengajaran-pengajaran atau teologi ya, tetapi kita belajar tentang Kristus sendiri ya. Jadi Yesus sendiri yang merupakan satu pribadi yang sangat jadi kontroversial dan juga kelahirannya itu menjadi sesuatu kenyataan yang sangat sulit diterima. Nah, kita akan belajar hal ini ya, peranan pekerjaan Roh Kudus dalam inkarnasi Kristus. Kita akan beberapa pertemuan ini kita mungkin membahas tentang doktrin ini. Sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami mendapatkan satu pengetahuan tentang dirimu, tentang keagunganmu, dan kami tahu bahwa di dalam Kristuslah seluruh pengetahuan Allah itu terwujud dan bisa dimengerti oleh manusia karena Engkau menyatakan diri, dan puncak dari pernyataan dari setiap kami terima, baik mulai awal kami mendapatkan satu tradisi lisan dari Bapak kami yang awal mula yaitu Adam dan juga Hawa, sehingga semua pengetahuan itu tersalurkan melalui oral tradition. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang memimpin kami sehingga kami tidak kehilangan jejak manusia di zaman awal sampai pada zaman akhir. Engkau memberikan kami, baik itu firman Tuhan, pekerjaan-pekerjaan, nubuatan-nubuatan, serta hamba-hambamu, para nabi, dan juga pemilihan beberapa bangsa Israel, sehingga kami tidak kehilangan satu titik pun, sehingga kami bisa melihat seluruh garis merah yang terus berjalan sampai akhir zaman nanti. Nah, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mendalami, mengerti tentang makna rahim Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Tuhan pimpin kami supaya kami tidak terjebak dalam satu perdebatan yang tidak ada ujungnya, tetapi kami percaya bahwa kami harus memiliki iman seperti Maria. Tuhan pimpin kami sehingga kami sungguh-sungguh bisa menikmati dan juga mengalami semua apa yang sudah dituliskan dan dinubuatkan serta digenapi dan menjadi kekuatan iman kami. Terima kasih Bapak, kami mohon biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus yang juga bekerja dalam inkarnasi juga bekerja dalam diri kami untuk memberikan pengertian tentang mana inkarnasi yang sesungguhnya, baik melalui Maria dan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lainnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan membaca satu Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi ini virgin birth ya. Dalam pengajaran itu kita mendapatkan beda Katolik dengan Protestan atau dengan Kristen itu banyak sekali ya tentang pengenalan akan Maria, Ibu Yesus. Jadi orang-orang Katolik menerima bahwa Ibu Yesus itu juga tanpa dosa. Itu ada alasan-alasan dan kita tidak bisa terima alasan itu karena beberapa hal. Karena memang di dalam Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Maria itu orang yang tidak berdosa. Itu jelas sekali. Dan seluruh firman Tuhan mengatakan seluruh manusia yang lahir di dalam seluruh pekerjaan Tuhan dan di dalam seluruh jalur keturunan manusia semua jatuh dalam dosa. Itu ayat-ayatnya sangat jelas dan banyak sekali. Dan itu yang kita terima adalah pengertian-pengertian yang sangat jelas dan sudah gamblang dan juga sudah mudah diterima, itu menjadi satu patokan kita. Jadi yang rumit, yang masih meragukan, itu harus dicek dengan yang tepat, yang jelas, yang tidak kabur. Nah, itu menjadi patokan kita. Jadi di situ kita akan belajar. Jadi kalau tidak ada istilah bahwa Maria itu tidak berdosa, maka kita tidak bisa memberikan istilah itu dan kemudian memberikan titel itu atau gelar itu kepada Maria. Jadi Maria tidak berdosa. Gitu. Ini beda ya. Nanti kita akan lihat kenapa seperti itu. Lukas pasal 1 ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Jadi kalau kita tilik, Maria itu dari garis keturunan Daud ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam atau shalom itu sebenarnya. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi Maria itu dari sejak awal dia hidup, itu sudah mendapatkan penyertaan Tuhan dan dikatakan engkau diberi karunia, ya, diberi anugerah karunia itu. 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya. Nah, ini kita akan melihat respon Maria, bagaimana nanti kita akan pelajari. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apa maksudnya? Jadi dia nggak tahu, dia terkejut ya, jadi kaget gitu. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, sesungguhnya itu menyatakan kalimat terjadi terlaksana. Amin ya. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Keselamatan, juru selamat gitu kalau kita ngomong Yesus adalah Yosua gitu ya. Yosua atau Allah penyelamat. Allah keselamatanku sama. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mengandung dan melahirkan. Menunjukkan kemanusiaan humanity of Christ. Jadi kemanusiaan Kristus sangat jelas. Dan di sini Lukas menuliskan dengan teliti dan dia ada semacam seperti seorang itu ada urutannya gitu ya. Jadi mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki jelas. Jadi ini peristiwanya sangat detail ya. Jadi mulai dari atas bulan ke-6 itu detail. Peristiwa, waktunya, kapan, terjadi di mana, dan keluarga apa, itu detail. Jadi Lukas ini punya keistimewaan yang luar biasa, Injil Lukas ini ya. Penulisnya juga seorang yang ahli sejarah, seorang dokter juga, otomatis dia seorang yang teliti, dan juga seorang sastrawan juga, serta teolog ya, dia termasuk dia teolog, serta dia diangkat dan diberi hak oleh Tuhan untuk menuliskan Injil. Ayat yang ke-31 dikatakan sebelumnya ya, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi perkataan ia akan menjadi besar menunjukkan humanity-nya. Dan akan disebut anak Allah maha tinggi. Itu menunjukkan satu jalur, bukan hanya dia manusia, dia adalah anak Allah maha tinggi. Jadi dia sendiri adalah, ya dia berasal dari surga, dari Bapaknya. Jadi bukan diciptakan ya. Jadi dari sana asalnya. Dan jelas sekali Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Anak Allah maha tinggi itu satu istilah sebutan yang berasal dari Allah dan yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Allah tidak beranak, anak tidak bercucu, dan Allah otomatis kalau mengatakan inilah anakku, sudah itu ada satu istilah bagian dari hidup Allah sendiri dan dia adalah bagian yang tidak lepas dari keberadaan Allah. Jadi kalau dikatakan anak Allah, itu sebutan ya dia adalah Allah, bagian dari Allah. Jadi dia diutus, dia melakukan semua kehendaknya seperti tanda petik istilah anak itu menunjukkan satu hubungan bapa dan anak seperti kita mengerti ya. Jadi kalau kita pakai bahasa yang lain sulit sekali. Dan itu dipilih Tuhan, anak, bapak. Itu hubungan yang paling bisa dimengerti dalam hubungan keilahian, juga berhubungan dengan kekeluargaan, dan tidak ada bisa istilah lain yang lebih jelas yang dipakai oleh Allah sendiri, yaitu kecuali bahasa kita yang dimengerti oleh manusia. Jadi ada keterbatasan, tapi keterbatasan itu membawa kita mengerti hubungan Allah seperti kita sebagai manusia mengerti hubungan antara bapak dan anak. Walaupun itu ada batasnya. Ya, Tuhan memakai itu untuk supaya memberikan kita satu orang itu seperti satu, ini loh pengertiannya, satu kuncinya, dan kamu bisa mengerti itu melihat kunci yang lebih besar, yang jauh lebih daripada hubungan manusia jasmani dengan manusia anak Allah dalam roh itu. Ya, itu sangat beda sekali. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Jadi kita lihat ini ya. Jadi apa yang terjadi ini ada kaitannya dengan perjanjian lama, ada kaitannya dengan tahta Daud, ada kaitannya dengan sebelum-sebelumnya. Nah, nanti kita akan urut ini. Dikatakan tahta Daud, bapak leluhurnya, keturunan Daud. Jadi jelas keturunan Daud, karena itu dijanjikan Tuhan semua. Dari sejak kejadian 3:15, itu dijanjikan tentang Mesias yang akan meremukkan kepala ular itu, dan keturunan dari Adam, salah satu keturunannya. Bukan banyak, satu
pribadi keturunan dia, anak yang akan menjadi penghancur dan yang mengalahkan iblis dan menghancurkan kerajaan maut. Dikatakan di sini, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi ini berkaitan dengan pola kerajaan, ya throne itu ya. Jadi ada satu mahkota, ada satu kerajaan, ada satu pemimpinan, ada rakyatnya, ada semua sistem undang-undangnya itu kerajaan Allah. Jadi ini membicarakan tentang bagaimana Yesus itu menggenapi seluruh keinginan dari Tuhan yang mengadakan dan yang menjadikan Yakub menjadi bapak dari seluruh suku bangsa Israel. Jadi anak-anaknya 12 itu suku bangsa Israel. Dan itu semua menyatakan apa? Bahwa kamu sedang menantikan dari seluruh keturunan itu akan ada keturunan yang akan mengepalai dan tidak akan turun dan tidak akan berubah, tidak akan berhenti kerajaannya itu selama-lamanya. Jadi bukan Daud, karena Daud juga menunjuk kepada Mesias dalam Mazmur pasal 2, pasal 22, pasal yang juga 23 tentang kebaikan baik dan terusnya, dan banyak sekali Mazmur-Mazmur tentang mesianik. Ya. Nah kita lihat di sini 34. Jadi setelah malaikat itu membicarakan apa yang dia harus dengarkan, apa yang harus dia terima, dan bagaimana ke anak itu, dan nanti bagaimana anak itu, Maria tahu semua. Bukan hanya tahu sebagai berita, tapi ini firman yang keluar dari mulut malaikat itu yang berasal dari Bapa itu dan berasal dari keagungan dari Tuhan dan menyatakan itu kepada Maria dan Maria itu memberi satu hati dan menerima itu bukan hanya sebagai berita, itu sebagai satu kekuatan jati diri iman Maria. Dan dia walaupun mengertinya masih terkejut, kok bisa seperti itu ya, tapi imannya dibentuk di sana oleh Roh Kudus sendiri. Kata Maria kepada malaikat, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, di sini kebingungannya mulai menyentuh akan kemanusiaannya sendiri. Jadi kalau Tuhan mengatakan demikian, nah, bagaimana bisa terjadi dengan saya? Kenapa? Karena dia belum bersuami. Dia belum jadi suaminya Yusuf. Dan tidak ada hubungan yang bisa menyatakan bahwa dia bisa punya anak. Karena dia masih perawan. Ya, di sini kita akan belajar ini. Dan selanjutnya kita lihat sekarang ya. Jadi kita lihat. Jawab malaikat itu kepadanya. Nah, saudara perhatikan. Jadi ketidakmengertian Maria itu dijawab oleh malaikat dan apa jawabannya? Jawabannya dengan tepat malaikat itu mengatakan satu kata yang membuka seluruh daripada pekerjaan Allah yang luar biasa hebat itu. Apa itu? Roh Kudus. Dan ini sangat mengagumkan sekali. Kenapa? Karena seluruh karya daripada Allah, mulai dari awal Yesus ada dan kemudian dia menjadi manusia, bagaimana prosesnya, itu yang mengawali adalah Roh Kudus. Ya, kita tahu ini. Dan juga di penciptaan juga kita tahu bahwa Roh Kudus sebelum semua dikatakan oleh Tuhan, jadilah hari pertama, kedua, ketiga, Roh Kudus itu bekerja sebelum semua perkataan Allah. Roh Kudus bekerja before, ya, jadi pra creation. Jadi sebelum penciptaan itu Roh Kudus sudah menyiapkan semua. Sama dengan pekerjaan ini dan termasuk juga menciptakan dan melahirkan gereja. Itu juga pekerjaan Roh Kudus. Jadi semua pekerjaan penciptaan awal manusia, kemudian Kristus lahir, gereja lahir, itu semua pekerjaan Roh Kudus termasuk kita. Kita lahir baru pun pekerjaan Roh Kudus. Dan ini sangat sangat penting sekali ya peranan pekerjaan Roh Kudus ini. Dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan Roh Kudus itu dikatakan kuasa Allah. Jadi Roh Kudus ini dengan kuasa Allah itu setara. Jadi pakai kai. Kai itu kan dan dalam bahasa Yunani. Jadi Roh Kudus turun ke atas kamu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus dengan kuasa Allah maha tinggi itu sama. Sama apa? Menaungi engkau dan juga kandunganmu itu dinaungi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah ya sama dengan Allah maha tinggi. Karena itu kalimatnya setara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi Roh Kudus menaungi, turun atas kamu, menaungi kamu, dan menaungi rahimmu, dan diam dalam rahimmu, dan dia akan memberikan satu kekuatan yang
tidak mungkin manusia lakukan dan tidak mungkin kamu lakukan sendiri. Dan dikatakan di sini apa? Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ini kuncinya, ya. Jadi yang disebut sebagai kudus anak Allah itu hanya Tuhan Yesus. Ini berkaitan dengan ketidakberdosaan Kristus dan satu kepercayaan yang mengakui Maria tidak berdosa. Kita tidak terima itu kenapa? Karena yang kudus, anak Allah, yang tidak berdosa, yang tidak memiliki preferensi dosa, preferensi, bahkan niat dosa aja, itu nggak ada. Jadi ada beberapa perbedaan hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta yang kadang-kadang ngawur karena terlalu percaya kemanusiaan Kristus. Wah, Kristus itu bisa jatuh cinta. Wah, Kristus itu bisa bernafsu, katanya. Surah ajaran-ajaran yang yang miring-miring seperti ini kadang-kadang saya geli juga gitu ya. Ini apa sih maksudnya? Gitu kan. Bahkan orang kalau masih wajar saya masih bisa terima. Contoh gitu wajar kan. Yesus berkeringat seperti kita. Nah, saya bisa terima. Ya, Yesus itu mengeluarkan kotoran dan Yesus itu juga seperti kita kencing dan buang kotoran gitu kan, BAB dan semuanya. Ya, sama seperti kita. Bahkan ada yang mengatakan dulu saya punya dosen itu namanya Pak Yakob Sabda mengatakan bahkan kalau kamu tahu kemanusiaan Kristus sampai dengan kita, dia pun berkeringat, dia pun melakukan semua apa yang manusia lakukan dan dia punya keterbatasan juga. Jadi waktu dia kecil dia belajar berjalan, dia merangkak sama seperti kita. Jadi bukan waktu Yesus bayi seperti Superman, wah bisa jalan sendiri, bisa angkat truk itu. Enggak juga. Jadi dia normal seperti manusia normal dan manusia biasa gitu. Jadi semua apa yang manusia lakukan, ya dia lakukan. Keterbatasan manusia, ya dia ikut. Dan itu tidak dosa. Jadi Yesus waktu belajar berjalan, waktu belajar bicara, masih mama gitu kan, itu tidak ada dosanya. Jadi kalau anak bayi kalau mama gitu kita marah-marah, ya salah gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan dosa, itu memang natural. Keterbatasan dari anak kecil, besar, dia punya otot, dia punya vocal cord, masih terbatas. Itu kemanusiaan Kristus. Jadi masih saya bisa terima, kenapa? Karena nggak aneh-aneh. Tapi waktu mulai Yesus bisa bernafsu, Yesus bisa punya keinginan untuk berpacaran, berfantasi yang nggak genah gitu kan, yang berfantasi aneh-aneh gitu kan, membayangkan wanita gitu kan, saudara itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia adalah kudus, anak Allah. Jadi ini gelar ini itu tidak untuk satu manusia siapapun nggak ada. Dan dia hanya diberikan oleh kuasa Allah Maha Tinggi dan pekerjaan Roh Kudus itu menjadikan anak Allah ini adalah kudus. Dan artinya kudus apa? Sempurna. So. Jadi bukan seperti kita. Ya, dikatakan di sini. Kudus anak Allah. Terus kemudian Tuhan tahu keterbatasan Maria. Apa keterbatasan Maria? Saudara, Maria itu manusia biasa. Dia umur sekitar 14, 15, 16 tahun lah. Paling muda itu kira-kira ya 13 tahun. Mens pertama kan. 12, 13 tahun. Dan kemudian sudah boleh menikah. Anggaplah remaja gitu kan. Seorang perawan. Jadi waktu dia mendengarkan itu semua, ya saya percaya dia sangat terbatas. Dan Allah memberikan satu tanda melalui malaikat ini, selain Roh Kudus, Allah Maha Tinggi kuasanya menaungi engkau, dan engkau akan sebut dia kudus anak Allah. Tuhan menambahkan apa? Ini, menambahkan apa? Satu bukti apa yang terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari terjadi kepada siapa? Yang terjadi dengan Elizabeth, yang masih saudara-saudaranya. Ya, lebih tua dari dia gitu. Dan dikatakan di sini 36, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Hari tuanya loh. Dia nggak bisa punya anak. Dan dia itu sebenarnya kan mandul. Nggak punya anak, sudah tua. Nah kalau tua ya, berarti kan sudah nggak menopause. Jadi nggak mungkin punya anak. Dia mandul, nggak punya anak. Udah tua lagi. Ya sama seperti Sarah. Kita masih ingat Sarah. Kita istri Manoah. Samson juga sama. Atau lahirnya Isa itu kan mamanya juga sama kan. Udah tua dan semuanya mati dan mandul dan semuanya. Dan kita juga masih ingat tentang Samuel. Kelahiran-kelahiran yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, berbeda dengan zaman sekarang kan. Ada kelahiran-kelahiran yang kalau saya ngomong itu kelahiran-kelahiran yang ini saya catat ya, ada beberapa kelahiran yang mulai menggemparkan dunia, yaitu ada mulai dari kembar 5 tahun 1930, Dion dari Kanada, terus tahun 60,
Fisher dari Dakota. Kemudian kembar 6, ada kembar 6, saudara, bayi kembar 6. Dan kemudian yang terakhir kembar 8. Perutnya kayak apa? Kembar 8. Di Texas, McCarthy ya namanya. Dan kemudian ada penemuan baru tahun 1978, bayi tabung pertama kali yang ditemukan oleh Louis Brough, gitu, dan itu dicatat pertama kali bayi tabung adalah yang dibuai di luar rahim dan kemudian dikembalikan ke rahim lagi, itu adalah 1978. Nah, saudara perhatikan, ini kan manusia yang mengotak-atik tentang gen itu kan, jadi sperma dan semua ovum dan juga apa itu sel telur gitu kan, dan ditemukan kemudian bisa dibuai. Nah, kemudian orang nggak bisa punya anak, bisa punya anak dari istilahnya bayi tabung. Nah, ini saya tidak bicara bayi tabung, ini satu kenyataan. Allah mengizinkan pengetahuan-pengetahuan itu untuk membuat manusia itu tahu bagaimana Allah penuh dengan kemurahan dan belas kasihan kepada manusia. Tetapi saudara harus tahu, Allah yang campur tangan di dalam satu kelahiran dan bukan kelahiran yang lain, itu satu-satunya yang begitu besar dan berdampak, dan itu sudah dinubuatkan begitu lama. Saudara, itu adalah hanya Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesus. Dan satu lagi, bayi yang dinaungi oleh Roh Kudus, yang mendapatkan satu penyertaan Roh Kudus, itu Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi ini ada keistimewaan Yohanes Pembaptis, dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis itu satu-satunya nabi yang paling besar dari seluruh nabi yang ada dan mewakili seluruh nabi perjanjian lama. Dan salah satunya adalah kelahirannya itu mendapatkan satu kuasa penyertaan dari Roh Kudus. Ya, ini dan kita tahu. Jadi Elizabeth itu menjadi bukti dan supaya bisa menjelaskan kepada Maria yang mungkin penjelasan tentang Roh Kudus, tentang kuasa Allah Maha Tinggi, dia sulit menerima, dan Tuhan memakai hal-hal yang sudah tergenapi dan sesuatu mujizat-mujizat yang terjadi itu untuk memberikan pengertian, menguatkan Maria. Nah, ini ya 36. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Nah, saudara, dari kalimat yang kita pelajari hari ini, nah kita coba kita renungkan kembali ya. Apa yang kita renungkan? Saudara, yang pertama, kita lihat cara penulisan penginjil Lukas. Dia menuliskan itu dengan teliti dan dia sudah mengumpulkan data-data dan dengan sangat tepat, dan dia bisa, ya walaupun tidak semua diurutkan secara waktu, tapi beberapa peristiwa itu dia sangat teliti dan mengurutkan semuanya, prosesnya semuanya. Jadi kronologisnya, kebanyakan Injil Lukas ini melihat akan waktu yang seperti itu. Nah, saudara perhatikan, yang menjadi terpenting adalah satu-satunya malaikat yang disebutkan namanya dan berkaitan dengan Kristus. Jadi ada kepercayaan Yahudi, ada 4 malaikat. Jadi 4 malaikat, dan ada 2 malaikat, yaitu Mikael dan Gabriel, yang disebut Alkitab, dan mungkin yang paling jelas itu 2. Ada Rafael, ada beberapa yang disebut sebagai tradisi orang-orang Yahudi juga banyak mengenal tentang malaikat-malaikat nama-nama, tapi di Alkitab nggak ada. Itu di kitab-kitabnya seperti mungkin Apokripa dan semuanya itu ada tulisan-tulisan seperti, atau Deuterokanonika, itu beberapa ada istilah seperti itu. Nah, kita melihat jadi kondisi yang ada dan waktu malaikat itu kemudian dituliskan oleh Lukas, Lukas ingin tahu namanya siapa. Berarti, malaikat Gabriel ini sebelum dia tahu, maka ada orang yang sudah tahu. Dan orang-orang itu secara tradisi adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan yang, dan orang-orang ini adalah orang yang mendengarkan dan sudah pernah mendengarkan nama ini, dan dia mendengarkan, terus kemudian dituliskan oleh Lukas, dan Lukas memberikan nama malaikat Gabriel. Ya, malaikat Gabriel. Itu L itu artinya utusan. Jadi khusus untuk kelahiran Tuhan Yesus, berita tentang Kristus itu Gabriel, semua dikerjakan oleh Gabriel. Jadi ini satu kekhususan. Jadi Lukas melihat dan dia teliti dan dia kemudian harus ada namanya. Siapa namanya? Maka dia
mengumpulkan data-data, nggak tahu dapat dari mana, dari orang-orang yang dari turunan dulu, dan ada tulisan-tulisan, dan dia meneliti, dan dia kemudian dengan kuasa Roh Kudus dia memberi nama malaikat Gabriel dengan tepat, dan namanya memang Gabriel. Nanti kita ketemu di malaikat, ketemu Gabriel, seperti apa dia, apa yang besarnya seperti apa. Kalau kita lihat kan dia punya sayap dan semuanya kan, ada yang punya 6 sayap seperti serafim gitu. Ya, saudara, istilah yang dibuat yang juga dinyatakan oleh Tuhan, dan malaikat itu menyapa Maria, itu menyapa dengan kalimat yang hampir semua orang Kristen tahu ini, Shalom. Jadi artinya apa? Bahwa Allah ingin menyatakan kedamaiannya. Allah ingin menyatakan satu keterbukaan Allah bahwa manusia akan diselamatkan oleh Tuhan. Shalom. Dan dia secara khusus kepada Maria mengatakan, engkau yang dikaruniai, engkau yang diberi kasih karunia, Tuhan menyertai engkau. Dan waktu Maria terkejut, dia bukan terkejut karena dia bingung, dia ketakutan, dia tidak beriman. Bukan, saudara. Dia terkejut adalah seperti orang mengatakan, loh, kok saya? Seperti mendengarkan dia begitu bingung. Dan bertanya dalam hatinya, dia keheranan. Apa sih? Kok ke saya gitu kan? Nah, dia nggak pernah mikir jauh sebelumnya bahwa Maria itu sudah dipilih oleh Tuhan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan, bagaimana sudah berjalan dari keturunan. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-1 itu ya, dan juga Lukas yang pasal ke-3, itu kan ada keturunan ini semua, dan bagaimana semua prosesnya ada, dan bagaimana dituliskan dengan sangat jelas. Dan apa yang terjadi, saudara, kalau kita lihat, Maria adalah satu titik tumpu waktu seluruh janji Allah itu, bahwa Allah akan mengutus Mesias, anaknya menjadi manusia. Nah, titik penggenapan dan lahirnya anak manusia itu di Maria. Jadi bukan di sini bukan. Dan banyak orang menanti akhirnya di sini. Dan dikatakan bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, namanya dia Yesus. Dan anak itu akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dia disebut anak Allah maha tinggi. Hosana, Hosana. Di tempat yang maha tinggi gitu kan. Dan disebut sebagai Mesias, anak Allah maha tinggi, keturunan Daud. Dan itu semua bukan mengacu pada sesuatu yang baru. Tapi itu semua ada dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita teliti dalam perjanjian lama, ya, kalau kita teliti dalam perjanjian lama, apa yang kita dapatkan sebenarnya, Kejadian pasal 3 ayat 15, Mazmur pasal 2 ayat 7 dan 9, terus Yesaya 7 ayat 14. Dan sebelum kelahiran Kristus ini, sekitar tahun, ya anggaplah itu dari setiap 1000 tahun itu kan, dari Adam, Nuh, Abraham, kemudian Musa, dan kemudian Daud, kemudian Kristus. Dan itu hampir per 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Dan kemudian sampai zaman sekarang ini kira-kira sudah melewati abad yang, kalau kita omong abad, kalau kita abad 20 gitu kan. Nah, sebelumnya itu berapa abad sebelumnya. Jadi kalau dihitung semua, ini hampir mendekati masuk ke 7000 tahun. Jadi kalau sudah mendekati 7000 tahun, berarti ini akan masuki penggenapan. Nah, kita nggak tahu kapan digenapi, karena kita semua nggak ada yang tahu. Jadi disebutkan di sana dengan teliti, jadi bukti-bukti bahwa Kristus lahir harus, dan dia harus ada dalam keturunan, bagaimana dia akan tepat datang, di mana tempatnya, bagaimana lahirnya, dengan siapa dia lahir, itu sudah dituliskan, dan itu sudah akhirnya memuncak di dalam keturunan yang mewakili dari seluruh keturunan. Keturunan imam dan keturunan dari raja. Jadi imam dan raja. Jadi dua jalur ini kemudian ada di dalam diri Kristus. Jadi bukan hanya kebetulan gitu ya. Enggak ada. Di dalam kekristenan itu sebenarnya kebetulan enggak ada. Semua dirancang Tuhan. Jadi kalau kita ngomong kebetulan itu karena kita nggak tahu ya. Jadi saya bisa menerima orang-orang, waduh kebetulan Pak Kun datang. Saya bisa terima. Kenapa? Karena mereka belum tahu teologi anugerah. Mereka belum tahu segala sesuatu dirancang oleh Tuhan. Jadi kalau kita ngomong, Pak, nggak boleh ngomong kebetulan, Pak. Semua sudah ditetapkan Tuhan. Kita sulit sekali ya. Tapi kalau kita bisa mengerti orang seperti ini, karena mereka belum mengerti secara detail, mendasar, dan kekuatan penetapan Allah, degree of God. Nah, saudara, kita sulit ngomongin orang seperti itu. Kita menentang orang seperti itu sulit sekali. Tapi kita bisa mengerti orang itu, kenapa? Karena ya
karena mereka belum mengerti. Tapi kita yang sudah ngerti penetapan Allah, rancangan Allah, bagaimana rencana Allah, bagaimana detail-detail semua. Waduh, nggak mungkin. Nggak dibuat seperti itu oleh Allah. Dan semua dalam rancangan Allah. Dan setiap kejadian terus menyambung kejadian, menyambung, terus merajut satu kekuatan dan menyatakan hanya Allah yang bisa melakukan ini. Dan tidak ada. Malaikat pun nggak bisa. Jadi kenapa sih sampai kejadian, kemudian Yesaya, dan kemudian Nuh, tanda-tanda perjanjian, ada 7 perjanjian kan, pernah kita pelajari. Dari perjanjian yang pertama, tandanya apa? Perjanjian yang kedua, Nuh, tandanya, terus sunat, perjanjian dari Abraham, perjanjian dari Musa, perjanjian dari Daud, perjanjian, dan sampai kepada Kristus, perjanjian salib itu kan, perjanjian bagaimana dia harus mati, dia harus menyerahkan nyawanya. Jadi 7 perjanjian itu akhirnya puncaknya menyatakan bahwa seluruh perjanjian lama itu isinya adalah tentang bagaimana Mesias akan datang. Nah, di dalam perjanjian baru, bagaimana Mesias hidup dan menyongsong masa depan. Perjanjian lama itu pusatnya, pokoknya adalah bagaimana Yesus ini akan menggenapi seluruh perjanjian lama. Dan seluruh dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 24 dan 22, 37 dan 24 ya, ayat 43 44 atau sebelumnya 39, dikatakan bahwa seluruh kitab suci itu menunjuk dan mendeklar. Jadi menyatakan dan memproklamirkan seluruh isi kitab suci adalah memberitakan tentang aku. Ya, perjalanan Emos. Tuhan Yesus juga jelas sekali menjelaskan seluruh kitab suci dengan singkat. Dan mereka kemudian diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa ini adalah menyatakan bahwa Yesus harus mati dan dia harus bangkit. Dan kebangkitannya itulah menyatakan satu kemenangan apa yang dijanjikan Tuhan pada bangsa Israel. Nah ini, jadi ini supaya kita jelas. Nah jadi saudara kalau kita lihat, ada sesuatu sejarah yang begitu detail dan menunjuk kepada satu kelahiran dari seorang perawan. Bukan seorang perawan yang suci, yang kudus, bukan. Seorang perawan. Dan kita tidak mengatakan bahwa Maria itu kudus seperti Kristus tanpa bersalah. No. Hanya virgin birth. Tapi bukan the virgin holy. Gitu kan. Jadi virgin holy atau holy virgin birth. Bukan. Jadi virginnya itu nggak holy. Dikatakan virgin birth. Kenapa? Karena memang Maria di dalam seluruh kitab suci tidak ada yang menyatakan Maria adalah kudus dan dia dinyatakan tanpa berdosa. Dan ada yang mengatakan, saya pernah ketemu dengan satu Romo gitu ya, bicara dengan saya, dan sangat terkenal di Indonesia. Saya tanya, kenapa sih Maria disebut, diakui oleh orang-orang Katolik sebagai seorang wanita satu-satunya yang tanpa dosa? Dan dia mengatakan dengan jelas secara logis ya, ini secara logis, secara pengertian manusia, ya nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Wong ada Kristus, ada Roh Kudus. Jadi Maria ya pasti kudus. Karena dia kan dijadikan kudus. Loh, betul, saya percaya. Karena di situ ada Kristus, ada Roh Kudus, dan otomatis Maria itu diberi satu dampak daripada kuasa hadirnya Kristus, bayi itu, dan Roh Kudus, maka dia kudus. Seperti kita orang percaya adalah kudus. Tapi tidak pernah dinyatakan bahwa kekudusan itu menyatakan bahwa Maria tidak berdosa. Dan dia mengatakan, bagi kami itu adalah sesuatu akibat yang langsung. Dan kita nggak bisa sangkal itu. Nah, di situ. Jadi karena Kristus ada di situ dan tidak ada manusia yang lain kecuali Maria, maka Maria mendapatkan hak istimewa, dia suci, dia kudus, dan bahkan dia juga tidak berdosa. Nah, di sini kita pisah. Bisa ya, bisa apa? Ya karena kita tidak mengakui Maria itu sebagai wanita yang tidak berdosa atau dikatakan kudus sempurna. Enggak, ya. Jadi tidak ada satu ayat Alkitab yang menyatakan itu. Bahkan banyak sekali ayat yang menyatakan Maria begitu tergesa-gesa waktu peristiwa Kana, perkawinan gitu kan. Nah, Tuhan tanda petik seperti dia memberitahu menegur Maria. Ya. Dan juga waktu dia ketemu dan waktu beberapa waktu yang terus meminta anak-anaknya, mewakili anaknya meminta kedudukan. Nah, itu juga sama. Jadi Maria sama sekali kita melihat tidak ada satu karakter yang menyatakan bahwa dia tidak berdosa. Ya, kita tahu kelemahan-kelemahan dari Maria. Oke, nah bukti yang kedua, landasan dari tadi perjanjian lama ya, kita nggak bahas satu persatu karena ini pernah dibahas dari yang tahun lalu. Nah, ada yang istimewa dari sejarah manusia
yaitu istilah BC and AD. Ya, AD itu Anno Domini dan before Christ. Jadi semua peristiwa sebelum Kristus disebut sebelum Kristus. Sesudah Kristus disebut sebagai memasuki tahunnya Tuhan, memasuki waktunya Tuhan. Jadi sebelum dan sesudah. Before Christ, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ya, sebelum Masehi, sesudah Masehi. Nah, itu bedanya di mana? Bedanya tuh di tempat bagaimana Yesus berada menjadi manusia dan itu memisahkan manusia-manusia sebelum Kristus dan setelah Kristus. Ya, di situ. Oke ya, kita lihat. Kita lihat sekarang ya. Nah, Saudara perhatikan. Kenapa menyatakan bahwa keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah dan tidak ada berkaitan dengan siapapun yang bisa melakukan itu, dan bahkan malaikat pun tidak memiliki kuasa untuk melakukannya. Malaikat hanya memberitakan. Dan Saudara perhatikan, termasuk kita semua, kita itu tidak punya kuasa untuk menyelamatkan orang. Khotbah kita, kata-kata kita, pengajaran kita, Saudara jangan pernah, oh ini dia bertobat karena saya, oh dia tuh mengerti, dia diselamatkan karena dia mendengarkan firman Tuhan dari saya. Nah, Saudara, perkataan-perkataan itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena seringkali banyak pendeta-pendeta yang diagung-agungkan dan kemudian menerima perkataan. Dan bahkan beberapa pendeta itu bahkan memvalidasi gitu ya, memvalidasi, dan juga dia yang memberikan konfirmasi. Oh ya, ini orang ini bertobat karena saya. Oh, ini orang ini jadi percaya Yesus karena saya. Saudara, itu perkataan yang kalau saya boleh menasihati, saudara, itu perkataan yang terlalu tinggi hati. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyelamatkan siapapun. Mengubah hati orang nggak bisa. Dan membuat orang itu bisa percaya Tuhan Yesus. Saudara, kita nggak punya kekuatan itu. Kita hanya seperti malaikat, kita hanya seperti Maria, kita hanya seperti orang-orang yang disebut sebagai aku hanyalah hamba yang setia. Hamba Tuhanku, hamba Allah. Jadi saya bukan Allah, saya hamba Allah. Di situ kenapa? Karena keselamatan itu dari awal, dari sebelum-sebelumnya sampai Tuhan Yesus datang dan sampai nanti akhir zaman, surah keselamatan betul-betul dikerjakan oleh Roh Kudus yang mengerjakan seluruh kelahiran Kristus dan yang membawa Kristus menjalani semuanya itu Roh Kudus menyertai sampai titik akhir pun, saya percaya. Sampai dia mati di kayu salib, Roh Kudus bersama-sama dengan seluruh pribadi Allah itu. Dan mereka tidak pernah terpisah. Saudara perhatikan ya. Jadi keilahian itu nggak pernah terpisah. Tapi peranan itu, dan waktu Yesus menjadi manusia dan dia mati, dia berkata, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dan dia mewakili manusia, dia ditinggalkan Tuhan, dan dia dimurkai, dia menerima dosa itu, dan dia dihajar, dan dia mendapatkan tanda petik maut itu menimpa dia. Ya, menimpa dia. Dan dia terima itu karena dia terima, dan kemudian tubuhnya dipersembahkan, dan darahnya dialirkan, dan dia mati. Nah, kematian dia ini, kematian dia, karena dia menerima satu murka dan dosa manusia, tapi dia tidak memiliki sama sekali kesalahan yang bisa ditimpakan murka, dan tidak memiliki satu tanggung jawab untuk menerima itu karena dia juga orang berdosa. Dia sebagai imam yang tanpa dosa, kecuali imam-imam yang lain. Kan mereka berdoa dulu dan membuat satu persembahan binatang dulu supaya dia pribadi disucikan, baru bangsanya disucikan melalui imam besar ini kan. Tuhan Yesus tidak. Dia tidak berdosa, dia persembahkan, dia menerima dosa, dan dia menerima murka. Di dalam tubuhnya manusia ini, inkarnasi itu, tubuh manusia yang puncak itu adalah menerima penderitaan sakit dan betul-betul murka yang luar biasa. Dan dari penyiksaan manusia, penderitaan manusia, itu ditambah dengan murka Allah dan ditinggalkan oleh Allah. Dan tidak ada satu manusia yang bisa menjadi penyelamat kita kecuali Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang, saudara, ini bukan sesuatu yang seperti Maria terima itu. Jadi, saudara tahu bahwa Maria bertanya pada Tuhan. Dia keheranan. Terus Tuhan menjawab semuanya. Dan waktu Yesus mati di kayu salib, Maria berada di bawah. Saudara, Maria nggak bisa apa-apa. Dan bayangkan kalau dia sebagai seseorang yang pernah mengandung, pernah menyusui Tuhan Yesus, pernah gendong Tuhan Yesus,
Saudara, itu nggak masuk akal. Saudara. Itu kayaknya illogical gitu. Dan kemudian dia melihat anaknya digantung, dan dengan darahnya seperti itu, dengan luka-luka seperti itu, dan dia berada di bawah kayu salib, dan dia tahu ini adalah anak Allah Maha Tinggi. Saudara. Dan dia punya iman itu loh. Jadi apa yang dilihat oleh dia, maka saya katakan tadi, mungkin kita ini lebih bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita tidak melihat semua peristiwa itu, kita punya iman dan kita bisa percaya. Sedangkan Maria itu dalam pergumulan, dia melihat, aduh nggak kebayang. Dan begitu rahasia, begitu besar, dia simpan dalam hatinya. Dan selalu Maria seperti itu, dia simpan dalam hatinya. Dan dia hanya ungkapkan pada Tuhan. Dan kita juga sama. Kita menerima inkarnasi itu sebagai satu kekuatan dan keutuhan bahwa inilah jalan keselamatan dan tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama apa? Tidak ada satu orang yang bisa menanggung dosa orang lain. Yang kedua apa? Tidak ada satu orang yang bisa menanggung murka Allah. Nggak ada, saudara. Yang bisa selamat. Nggak ada, saudara. Jadi kematian di dalam dosa dan kemarahan Allah itu diterima Kristus. Sehingga kita orang-orang percaya waktu menerima inkarnasi dan kematian Kristus serta kuasa kebangkitannya, saudara-saudara dijamin. Dijamin apa? Maut, belenggu dosa, dan murka Allah itu tidak menimpa kita. Kenapa? Karena kelahiran Kristus. Di dalam dagingnya, dia menerima penderitaan itu. Dan dia menjadi pokok keselamatan kita. Dituliskan dalam kitab Ibrani, pasal 4 dan selanjutnya. Jadi kita belajar ini ya, belajar ya. Jadi apa yang kita bisa pikirkan di sini? Inkarnasi, kelahiran melalui perawan Maria, saudara itu menyatakan satu unsur kemanusiaan yang harus terjadi. Banyak orang bertanya, seperti ini, Pak, bagaimana kalau dia dewa gitu ya, lahirnya di surga, kemudian turun seperti Hercules gitu kan? Saudara, kita tidak melakukan, Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan melakukan dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama, dia memakai rahim Maria, dan disitulah anak Allah itu lahir. Ya, anak Allah itu lahir. Dan tidak dilahirkan di surga, kemudian datang ke dunia gitu. Enggak, so. Kenapa? Kalau dia melakukan itu, berarti unsur manusiawinya nggak ada. Dan sebaliknya, waktu Allah melakukan unsur manusia itu ada dalam rahim Maria, maka orang-orang yang di dalam manusia ini itu bisa merendahkan. Loh, Allah kok jadi manusia? Dari sisi yang keagamaan kita semua, itu sulit sekali. Menerima apa? Keagungan Allah karena kita menerima kehinaannya. Kehinaan manusia Kristus, dan dia adalah Allah sejati, itu nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu. Hanya orang-orang yang mengerti rahasia di dalam kehinaannya ada kemuliaannya. Di dalam kemuliaannya ada kehinaannya. Saudara, itu baru orang-orang percaya yang bisa menerima, mengerti. Tanpa adanya pekerjaan Roh Kudus, saudara, kita nggak akan bisa terima. Saya sudah ngetes banyak orang, bertemu dengan orang banyak. Saudara, pengertian Kristus di dalam dia menjadi manusia dan dia adalah Allah. Banyak pendeta yang sulit menerangkan ini karena mereka tidak belajar virgin birth dengan peranan Roh Kudus. Jadi kenapa Kristus itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya tanpa dosa? Jawabannya cuma satu. Roh Kudus akan turun melalui engkau dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menyertai engkau. Jadi dua ini unsur menjadikan Kristus nggak mungkin berdosa. Jadi dia mendapatkan unsur manusiawi dari rahim Maria. Tetapi dia tidak mendapatkan unsur manusiawi dari Yusuf. Kenapa, Sob? Nah, ini satu pertanyaan. Ini sebenarnya satu bukan tafsiran yang mutlak gitu ya. Nah, tidak hadirnya Yusuf dan hanya hadirnya Maria menunjukkan apa, Sob? Kalau kita mengerti. Jadi menunjukkan bahwa kalau terjadi pembuahan secara manusiawi, maka unsur keilahian yang ada, Kristus ada ilahi, itu nggak bisa nyambung di situ. Jadi diambillah oleh Allah dengan hikmat Allah, Maria saja yang dalam kandungan itu, yang akan melahirkan Kristus itu, adalah unsur manusiawi di sana. Yang unsur manusiawi yang kedua ini, yang Yusuf ini, tidak diambil Tuhan. Kenapa? Karena bapaknya adalah bapak surgawi. Di sini, Ustaz. Siapakah bapakku? Bapakku, bapak surgawi. Dan Tuhan Yesus sering menyatakan ini.
Aku harus ke rumah bapak. Kalau saya jadi bapaknya, aku kan bapakmu. Bapakmu siapa? Aku kan Yusuf, kan aku papamu. Papaku di surga. Nah, saudara, inilah yang menjadi satu begitu teka-teki, menjadi satu misteri. Tapi bagi saya, bagi kita orang Kristen, disitulah kunci dari Allah memberikan hikmatnya yang tidak bisa dijelaskan. Dan begitu indah, begitu agungnya. Bahwa dia harus lahir di dalam rahim seorang perawan, dan seorang betul-betul perawan yang tidak ada unsur laki-lakinya. Karena unsur itu digantikan Tuhan dengan unsur Bapak Surgawi, dengan kuasanya. Jadi tubuhnya dia dan kuasa Allah ini. Nah, itu yang membuat Kristus adalah manusia, betul-betul manusia seutuhnya, dan dia adalah Allah yang betul-betul Allah seutuhnya. Kalau itu menjadi dua, saudara, kita kehilangan keilahian. Nah, sama dengan pengertian kemanusiaan Kristus yang kemudian kita berpikir, oh Yesus itu punya nafsu, dia juga bisa, ya, kepingin pacaran, dia kepingin kawin, dia mungkin gagal pacaran. Dan ada buku-buku yang menghina Kristus. Bahwa Kristus akhirnya kawin dengan Maria Magdalena. Dia nggak bisa menahan nafsu. Akhirnya dia kawin dengan pelacur. Filmnya ada. Waktu saya lihat film itu, waduh, itu betul-betul menghina sekali. Tetapi bagi kita hal seperti itu, ya, kamu manusia yang belum percaya, kamu menghina-hina Tuhan saya, ya, kita sulit memberitahukan. Kenapa? Karena beda dengan iman kami. Nah, saudara, disinilah satu kunci rahasia yang luar biasa. Dan waktu Yohanes 3:16 kita tahu, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dia memberikan anaknya yang dikasih, yang paling terkasih anaknya. Dan dia memberikan anak. Saudara perhatikan, putra dan anak itu dibedakan. Putra tidak dilahirkan. Itu dalam Yesaya, itu surah baca nanti ya. Kalau Natal mungkin kita bisa memberi penjelasan. Putra Allah tidak dilahirkan, tapi anak Allah Maha Tinggi, anak itu, anak ya, anak lahir dari rahim Maria. Tapi putra, the son of God, saudara, itu nggak pernah dilahirkan. Jadi ada jabatan dan fungsi daripada seluruh atribut keilahian Kristus yang tidak dilahirkan disebut sebagai anak manusia, tapi dia sebagai anak Allah. Dan anak Allah ini, the son of God, saudara, tidak dilahirkan. Tapi anak manusia, nah itu dilahirkan. Dan Mesias itu adalah anak manusia. Dan di dalam anak manusia, dia adalah the son of God. Jadi unsurnya di mana? Ya tadi itu, Roh Kudus, Allah Maha Tinggi, dan kemudian dalam tubuh Maria. Saudara, ini penjelasan yang sangat sangat unik sekali. Selama ini kita mendengarkan, waduh, saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena ya Maria ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan waktu saya mendengarkan renungan khotbah mengagungkan Maria, saudara, kita salah fokus. Saudara. Yang diagungkan itu bukan Maria, yang diagungkan adalah bayinya. Jadi waktu Natal orang mengagungkan orang Majus, orang-orang mengagungkan orang-orang yang bersama-sama dengan hadiah-hadiahnya gitu ya. Tapi Kristusnya nggak pernah dijelasin. Bagaimana Kristus lahirnya begitu besar dan begitu ribuan tahun dinantikan. Jadi orang-orang di dalam gereja itu waktu hari Natal tidak mendapatkan berita Kristus. Padahal malaikat datang itu memberitakan tentang bayi ini. Bukan memberitakan tentang malaikatnya. Ada khotbah. Gibrail menjadi pesuruh Allah yang sangat berjasa bagi gereja. Sudah, dari mana khotbah seperti itu? Saya pernah dengarkan seperti itu. Dan juga pernah kita khotbah tentang, ada beberapa orang berkhotbah tentang penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu kan. Wah, penjahat di sebelah Tuhan Yesus menjadi contoh teladan kita yang luar biasa. Saudara, kita kehilangan Kristusnya. Kita seringkali mendengarkan khotbah itu, kita lupa dengan Tuhan. Dia jadi seperti itu karena siapa? Bukan karena dia baik, bukan karena dia jasanya, bukan. Seolah-olah penjahat itu, waduh, menjadi penjahat yang luar biasa. Nah, sisi yang seperti itu, kita menjadi orang-orang yang menekankan moralitas, bukan pada pekerjaan anak Allah Maha Tinggi. Dan kita harus hati-hati, ya. Jadi hikmat Allah ini, yang cara Allah waktu menghadirkan Mesias menjadi manusia tanpa Yusuf dan bapaknya adalah surgawi. Saudara, itu hikmat Allah, dan terjadi ketegangan sepanjang sejarah, dan manusia hampir tidak mungkin terima ini kecuali melalui anugerah Tuhan. Dan ini penting sekali. Unsur kemanusiaan di dalam rahim perawan Maria itu sangat penting. Dan bapaknya yang di surga itu bukan seperti dewa-dewi ya, melahirkan dia di surga, enggak. Dan
Bapaknya di surga itu betul-betul menaungi dia dengan kuasanya, dan di situ hadirat daripada roh Allah itu sendiri hadir di sana bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus dari kecil itu dinaungi, disertai bersama dengan Roh Kudus. Persekutuan anak dan Roh Kudus ini, kalau saudara lihat, waktu baptisan, itu ada lagi. Waktu Roh Kudus itu menghibur Tuhan Yesus waktu di dalam kesedihan luar biasa, bersama dengan Roh Kudus. Jadi ada waktu-waktu bagaimana Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan Kristus. Dan kemudian waktu Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, dan Roh Kudus akan turun, dan itu lebih baik bagi kamu. Dan itu artinya apa? Bagi ada sesuatu yang jauh lebih Tuhan perhatikan. Kalau aku bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, itu harus diutus. Kamu harus disertai Roh Kudus. Karena dialah yang menjadikan seluruh peristiwa kelahiran dan penciptaan dan semuanya adalah Roh Kudus. Dan dia yang mampu menyertai gereja. Dan di situ, ya. Jadi ini yang penting ya. Oke, kita lihat hal-hal yang penting sekarang ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Mengapa Yesus tidak mewarisi dosa dari Maria? Ya. Dan di dalam perkataan itu kan, di dalam perkataan Maria disucikan, dijadikan tanpa dosa. Hanyalah karena pekerjaan Roh Kudus menjadikan dosa dari Maria dan Yusuf tidak mengalir dalam tubuh Kristus. Jadi artinya apa, saudara? Jadi Maria tidak menjadi orang yang tidak berdosa, tetapi Maria dikuduskan karena hadirat daripada bayi Kristus dan efek langsung daripada Roh Kudus seperti yang dikatakan tadi, yang saya ketemu Romo itu, dan dia berbicara dengan saya. Nah, itu betul dalam arti dia mendapatkan dampak dari hadirat Roh Kudus, maka tubuh dari Maria dijadikan kudus. Ya, bukan berarti Rudian tidak berdosa terus. Enggak, sorry. Jadi dia juga melakukan kelemahan-kelemahan dan melakukan dosa dan semuanya. Dan pada waktu itu, pada waktu yang sampai Yesus dilahirkan, dan disitulah semua selesai. Pekerjaan Allah selesai. Jadi Roh Kudus sudah tidak lagi menyertai kandungan Maria. Enggak, karena sudah dilahirkan. Nah, saudara, itu adalah sebenarnya logis juga kan. Jadi kalau kita pikirkan. Jadi mengapa dampak dosa Yusuf dan Maria, nah kalau Yusuf kita jelas bahwa tidak ada unsur Yusuf kan, yang mengalir dari ke dalam tubuh Kristus. Jadi jelas ini nggak bisa karena dia sudah tidak ada hubungan secara keturunan kan, secara dagingnya. Nah, yang ada adalah Maria. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah manusia sejati. Dia betul-betul manusia. Dan dia dilahirkan di sana, di dalam rahim itu. Dan inilah satu kebenaran Alkitab yang kita tidak bisa sangkali. Dan perkataan daripada Maria yang luar biasa adalah impossible. Jadi itu Maria mengatakan, ya bagaimana terjadi? Artinya impossible kan? Tapi dikatakan oleh malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang tidak ada mustahil? Tuhan menciptakan semuanya. Kalau Tuhan mau bisa jadi. Dan apapun dilakukan Tuhan adalah hikmat yang tertinggi, yang penuh dengan keagungan. Kita harus memuji dia dan tidak mempertanyakan kenapa kok Yusufnya nggak ikut di dalam keturunan Tuhan Yesus. Kan berarti keturunan dari keimaman nggak ada. Nah, gitu kan? Jadi semuanya akhirnya diperdebatkan. Saudara, orang-orang berdebat tentang hal seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki satu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bahwa yang ditulis dalam firman Tuhan, saudara harus akui bahwa itu adalah mutlak benar dan tidak bisa diapa-apain. Dan itu hanya bisa dipercaya. Itu iman kita. Jadi kita nggak boleh mengotak-atik apa yang dikatakan. Roh Kudus turun ke atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Di situ. Dan kamu akan melahirkan anak yang disebut kudus, anak Allah. Sudah itu sudah selesai. Dan inilah unsur keilahian yang ada. Dan waktu unsur keilahian ada dalam tubuh daripada Maria, yang unsur dosa ini nggak mungkin mempengaruhi Maria. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal. Karena bayi Kristus di dalamnya. Nggak mungkin dosa itu bisa ada dalam tubuh Maria. Nah, ini yang menjadi kelogisan waktu kita berpikir. Tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya Roh Kudus tinggal, bayi Yesus ada dalam tubuhnya, Maria menjadi tidak berdosa selama-lamanya. Enggak. Kenapa? Karena nanti yang dikatakan Allah, iya, anakku yang kukasih, kepada aku berkenan. Dia yang kudus.
Saudara, oh enggak, Maria juga anakmu. Nggak bisa, saudara. Karena Kristus anak yang sulung. Dia satu-satunya manusia yang berkenan pada Allah dan dia mati bagi dosa manusia dan dia menerima murka Allah dan tidak ada satu manusia yang bisa melakukan pekerjaan itu. Dan dia adalah ya Allah sendiri yang menjadi manusia. Baru bisa menanggung semua. Tidak ada orang bisa menanggung murka Allah. Saudara, ini coba kita camkan baik-baik. Kalau Allah murka, siapa yang tahan? Sampai Daud itu ketakutan waktu mau dihukum oleh Allah. Dan dia mengatakan, aduh, jangan sampai jatuh ke tangan. Gitu kan. Mampuslah saya, tamatlah saya. Dan Daud malah minta, udahlah, hukumlah saya. Nah gitu, sih. Tapi kalau jatuh ke tangan, aduh, nggak kebayang. Maka Daud meminta supaya Roh Kudus tidak meninggalkan dia. Ini satu pergumulan rohani ya. Sama dengan kita, dalam segala hal kita melakukan begitu banyak kelemahan. Saudara, kita harus berani meminta pada Tuhan, biarlah jangan rohmu meninggalkan aku. Karena Kristus disertai Roh Kudus, kuasa Allah Maha Tinggi, dan dia juga menerima semua dan dia sempurna, maka kesempurnaan Kristus, keteladanan Kristus, contoh dari Kristus dan seluruh jejak hidupnya, saudara, menjadi kekuatan dan dilimpahkan kepada kita, ditanamkan dalam diri kita dan dijaminkan bagi kita. Nah, ini nanti ada khusus lagi ya. Jadi hidup union with Christ. Nah, oke. Saya pikir hari ini cukup sekian dan nanti hari Sabtu kita akan masuk lagi ke dalam beberapa contoh secara praktis ya tentang kemustahilan-kemustahilan yang terjadi dalam peristiwa kelahiran daripada Isa dan semuanya. Ya, oke. Saya pikir cukup. Nah,